bersama Reta Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran 4. Materi kita adalah bekerjasama dalam keberagaman, serta gagasan pokok dan gagasan pendukung. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah anak-anak, sekarang pertanyaannya, jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini serta jawabannya akan dapat membantumu. 1. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Nah, kalian bisa menjawabnya begini. Jenis bantuan yang dapat saya dan teman-teman berikan adalah membantu Bu Mimin berjualan di kantin. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Contoh jawabannya adalah, pada saat berhadapan dengan para pembeli, saya akan melayani para pembeli dengan ramah dan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Contoh jawabannya atau kalian bisa menjawabnya begini, saya akan selalu menjaga makanan tetap bersih dan sehat. Kemudian saya juga akan menutup makanan agar tidak terkena debu dan dihinggapi lalat atau serangga lainnya. Contoh pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Uang hasil penjualannya akan saya simpan dengan rapi dan akan saya berikan semuanya kepada Bu Mimin. Pertanyaan berikutnya adalah, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Jawabannya adalah, sikap yang kami praktikkan ketika membantu Bu Mimin adalah berusaha membantu dengan ikhlas, menjaga kantinnya dengan sikap jujur, kerjasama, kerja keras, dan saling menghargai. Sekarang ceritakan kerjasamamu tadi. Nah, apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Jawabannya adalah, kami bisa bekerja sama dengan baik, saling menolong, saling membantu untuk meringankan beban satu dengan yang lain. Perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja sama tadi adalah, ada yang bekerja cekatan dan ada yang kerjanya lambat. Namun kami tetap bekerja sama dengan baik dengan tidak saling mengejek satu sama lain. Hal-hal baik yang kamu dapat dari kerjasama adalah saling membantu sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan lancar. Lalu hal baik apa yang sudah ada pada kamu? Ya, jawabannya adalah kerjasama dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian hal yang masih perlu diperbaiki dari dirimu adalah kemampuan memahami perbedaan yang dimiliki teman. Kemudian rencana untuk memperbaiki diri adalah, saya akan berusaha lebih memahami kemampuan orang lain. Saya juga akan berusaha untuk menghargai segala perbedaan yang ada pada kami masing-masing. Sekarang waktunya bekerja sama dengan guru dan guru akan membacakan teks berikut ini.
Setelah itu kita tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sigap membantu sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Nah, bagaimana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Iya, paragraf 1 gagasan pokoknya adalah malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Kemudian gagasan pendukungnya adalah 1. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. 2. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. 3. Orang tersebut rupanya Pak Sami. Paragraf 2, gagasan pokoknya adalah Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah 1. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. 2. Ia harus menghadiri acara adat di sana. 3. Ia menggunakan kapal laut. 4. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. 5. Tentu Pak Sami sangat lelah. 6. Apalagi usianya sudah cukup tua. Paragraf 3, gagasan pokoknya adalah Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Kemudian gagasan pendukungnya adalah sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Kemudian kedua, Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Sedangkan paragraf 4, gagasan pokoknya adalah datanglah Pak Made, Pak Udin dan Pak Nur. Kemudian gagasan pendukungnya adalah 1. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. 2. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. 3. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. 4. Pak Nur membeli makanan. Pada paragraf 5, gagasan pokoknya adalah setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah 1. Ia senang warga desa membantunya. 2. Di kampung ini Pak Sami merasa memiliki keluarga. Anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa.